Tapi Killing Me kan? Killing Me. Nggak DJ kan? Kalau DJ itu kan juga edit itu. Itu diedit. Dia nanti mulut lo ditutup. Pip. Ini kan ada. Ini juga disensor dong. Sensor dong. Ini banyak bibit. Jadi orang ngomongin apa sih gitu. Iya. Emang ini podcast 90%-nya akan sensor. Betul. So bijak. Enggak, Bali itu bukan. Gue juga pengen punya single sama lu. Kita harus bikin nanti. Makanya ganti tahun dulu yuk. Ya solusinya ya kita serahkan ke orang-orang yang kita percaya untuk menghandle Jakarta sih. Siapa? Lo mau jawaban serius atau Enggak atau serius bercanda? deh. Yang menurut lo nggak bercanda? Mungkin Mas Pram. Wow. Anjing. Lo kalau rokok emang harus ditutup gitu, Cok? Hah? Harus ditutup gitu ya? Emang harusnya gimana? Soalnya- Sebagai senior rokok deh. Soalnya kalau kena AC, Sebagai senior rokok. iya kalau kena AC suka ada yang nyuruh, mati dong AC-nya. Oh iya benar ada. Ada, soalnya, ya kan? Tapi rokok menurut lo sekarang makin mahal kan? Hah, jampi banget. Lu- Nah, enggak. Lu terakhir kan sempat ke Jepang kan? Mahal nggak rokok menurut lu? Biasanya sih Nat. Biasanya Nat. Kalau yang ke Jepangnya jalan-jalan, rokok udah nggak mahal lagi. Tapi Kalau yang ke Jepangnya untuk jalan-jalan bukan untuk kerja. Oke, benar setuju. Walaupun nggak semuanya ya. Di Aussie itu rokok biar nggak laku 800.000 per bungkus. Oh serius? Serius. Mahal sih emang untuk kalau kita kan emang. Misalnya, Tapi di ini ada satu brand rokok tertentu yang udah sampai 50.000 lo tau kan? di Indo, right? Di Indo. Nah itu yang gue bilang 800.000 di luar. Oh wow. 800.000 untuk menghentikan. Kalau kita Tapi kan itu menghentikan masyarakatnya untuk. menghentikan karena kan kalau kali sebulan ya. Hah? Coba ini. Bener. Mending yang itu mana? bisa dapat seperempat. Seperempat Tembakau kan? tembakau. Betul. Seperempat kilo tembakau. Waktu lu ke Jepang, lu kan mesti ngerokok. Suka ada yang minta, sosok asik gitu. Di Jepang nggak boleh ngerokok sembarangan, seingat gua. Oh, oke. Kalau gue di Aussie ada yang sosok asik. Misal kita ngerokok nih. Kan gue bawa rokok dong. Murah sih kan. Indonesia. Pas gue kesana, suka ada yang ngedeketin gitu. Sosok asik gitu. Men, I love you tattoo. Ujungnya minta rokok. Gembel. Tapi emang orang bule itu banyak yang kurang lagi sebenarnya. Serius orang bule itu. Jajing. Orang bule itu sebenarnya banyak yang kurang. Cuman masyarakat kita tuh karena ngelihat dia bule. Jadi seolah-olah wah gitu loh. Itu kenapa, Cok? Ya nggak tahu sih gua. Tapi sama aja setiap orang kan pasti ada yang kurang, ada yang. Iya. Iya, kayak kita ke Bali gitu ya. Kayak masuk klub kayaknya orang bule diistimewakan. Lo pasti udah sampai capek kan ke Bali. Maksudnya saking seringnya. Lo di Bali tuh udah titik jenuh belum sih? Udah tapi tetap so far so good kalau menurut gue Bali. Karena Anda mabok terus, jadi tidak aware dengan situasi lingkungan. Karena kan saya belum pencinta alam. Apa sih Anda? Kok lu bukan pencinta alam? Apa sih? Ya kan Bali kan alam banget gitu loh. Itu gue mau kemana, Cok? Gak tahu, makanya gue bingung bangsa. Makanya Tapi kalau lu udah syuting ketitik jangan jenuh. minum dulu bangsa. Lu udah ketitik jenuh. Apa? So bijak. Enggak, Bali itu bukan. Bali itu akan selalu menjadi tempat yang menyenangkan. Cuman kadang tidak semua tamu yang datang ke Bali itu menjadi tamu yang menyenangkan. Lu pernah ngalamin itu? Ya enggak sih. Kayak sedih gitu kan. Lu Enggak sih. Gua nggak akan pernah jenuh ke Bali walau bagaimanapun Bali itu keren lah. Tapi sebenarnya yang potensinya bisa kayak Bali itu di Indonesia banyak banget, men. Contohnya Lombok harusnya bisa kayak Bali. di mana? Kan Lombok, Di mata. Ya Lombok, the whole Lombok itu sebenarnya Lombok bisa. Gili apa Lombok? Wah, bagus nih. Kalau Lombok enggak, kalau menurut gue. Kalau Gili yes. Kenapa? Lombok. Nah itu gue gak mau jawab. Sorry ya, gue tahu. Apa lo? Kalau Gili oke, kalau Lomboknya Gili sih oke. Gili oke. Oke kan? Iya maksud gue kemana lagi? Menurut gue Bali one of the best lah. One of the best. Yes. Lu gak setuju?
Enggak, gue setuju. Bali one of the best. Nah, enak nih. Lu akan ada tour di Bali nggak? Akan ada tour di Bali. Bali akan selalu masuk ke destinasi manggung gua. Entah itu konteksnya stand up, tour apapun, Bali akan selalu masuk. Karena lu nggak suka kota yang lain. Enggak. Kayak gitu ya? Kayak gitu ya? Iya dong. Karena Bali kayak lu yang lain keren nih gitu. Bali doang yang keren. Enggak, karena Bali. Karena nyampe. Karena Bali, ya Bali menyenangkan buat gua secara lain pribadi. Nggak menyenangkan. Enggak, gua nggak ngomong gitu. Sorry. Karena Bali kayak lebih dapet jokes. Karena Bali abis itu gua bisa sekalian liburan. Lebih ke kayak gitu. Gua juga nge-DJ sering kan ke Bali. Tapi nggak masuk one of my favorite, tapi top 5 masuk. Bali. Nomor 1 lo apa? Kalau untuk per DJ-an? Jogja. Jogja gue juga kalau manggung Jogja selalu pecah ya. Enggak serius. Iya. Kayak kita pernah berdua. Bener. Di pelatihan. Cok, gimana? Tur lo. Ini berarti udah titik keberapa nih? Pas kita syuting ini. Kita udah kota keberapa men? Kota ke-7. Kenapa tadi nggak ngomong 7 gitu? Enggak, emang dia orangnya bahasa isyarat banget. Dia udah kota ke-7. Dari 13 kota berarti sisanya tinggal 8 kota lagi. Itu 13 emang lo konsepin ya? Apa? 13. Sorry, tinggal 6 kota lagi. Enggak, kebetulan memang kemampuan tim produksi kita di waktu yang sangat mepet ini untuk memberikan performance yang terbaik cuma 13. Oke. Dan nanti finalnya kan kota masih banyak, Cok. Iya memang. Menurut lu nggak dapet nih ya? Kayaknya enggak, ini kota kurang. Bukan, kemampuan tim produksi kita untuk jalan, ngurus eventnya itu kan susah, Nat. Wow, bijaksana sekali. Ya. Apa dulu mapping? Ini yang dapet jokes gue nih, ini kayaknya gue di demo deh. Enggak, gue... ada yang sih. Jelas sih. Ada kan lo? Yang jelas Aceh saya belum pernah. Wow. Anda pernah DJ di Aceh? Pernah. Gokil. Bukan DJ, gue manggung. Tapi gue harus pakai lengan panjang. Nah, leher lo tutupin dong? Tutup, gue pakai turtleneck beneran. Gue nggak bercanda beneran demi Tuhan. Bareng Danila gue. Gue Aceh belum pernah, hebat lo udah pernah kesana, keren. Tapi Killing Me kan? Killing Me. Nggak DJ kan? Kalau DJ, orang edit itu. Itu Dedit. Dia nanti mulut lo ditutup. Kan. Pip. Ini kan kan gue nggak mau mau ke bandara. Iya, ini juga disensor kan? Sensor dong. Gimana? Bibir, dia ngomongin apa sih gitu? Iya. Emang ini podcast 90%-nya akan sensor. Betul. Tapi itu kan thumbnail ya. Kok nggak diisinya? Bip. Lagian lu nyari isi di Coki sama Onat. Tapi lu gitu. Tapi bentar deh. Kalau lu, nah ini masuk abis bip nih, ya nih. Tapi lu misalnya lu dibayar 10 kali lipat, harus stand up di kota yang mungkin nggak lu banget. Mau nggak? Let's say bayar lu 50 juta, jadi 500. Mau gua. Challenge juga buat gua, Nat. Challenge juga buat gua. Lu nggak takut jokes lu nggak masuk? Karena kan biasa kalau stand up, aduh kayaknya jokes gua nggak dapet deh. Ya udah pada akhirnya kerja aja, Nat. Lo pernah gak sih ada di situasi di mana lo harus kerja, tapi situasinya Gak usah cok. Tapi situasinya kalau gue pada akhirnya gue nggak pernah, gue passionate orangnya. Gue nggak akan ngambil kerjaan yang gue nggak suka. Serius? Iyalah. Wah. Buat gue duit nomor 2, yang penting gue happy dulu. Gokil. Ini disensor. Sensor lah. Pokoknya ini kita sensor aja. Makanya orang bingung ngomongin apa sih bangsa ini? Enggak, sensor itu. Lu bikin ini dong. Ini saran gue, Nat ya. Lu bikin ini subscribe. Oh, yang bayar. Yang bayar. Ya. Nanti gue datang ke sini, kita 10 menit aja tapi ngomongnya ngasal banget. Tapi kalau yang bayar itu ada penyelundup. Wah, itu masalah Anda sih. Kan di channel Anda. Sorry. Tapi gimana? So far so good? So far so good. Tiket habis karena kan lu kayaknya fans lu kan mania, Cok. Ya. Gue tuh menggambarkan lu gitu. Fans lu tuh gak sebanyak itu. Tapi semania itu, Cok. Ya, bersyukur sih gue, Nat. Gue bersyukur dengan tiket. Kita paling murah berapa ya rata-rata? 250.000. Jakarta paling murah 250.000. 350 paling murah. Yang paling mahal 1,5 juta. Yang paling mahal? Iya, itu di Jakarta. Habis? Saat ini sudah mendekati habis. Karena dekat sama gubernur. Ini biar masuk enak. Iya. Tahun ini tuh kebanyakan event. Iya. Soalnya kan habis Covid, Cok. Habis Covid, jadi orang berulang bikin festival. Gue 7 kali. Manggung? Bukan, nggak jadi manggung karena ya jadi kayak festival
abal-abal tau gak lo? Lu di Pasapora naik gak sih? Naik gua. Di Synchronize? Naik sama Pibi. Anjing, ya lu dapet dua-dua, lu dapet 2 festival musik itu kan yang gede, itu. maksud gue itu kan yang emang legit. Oh anjing, legit. Sisanya kan banyak orang-orang yang pingin bikin kayak gini tapi gak nyampe. Jadi dia cuman pengen tapi ntar endingnya gak mau bayar gitu. Tapi karena euforia abis Covid sih kata gue. Menurut gue ya. Kalau menurut lu yang menang gubernur siapa, Cok? Lu mau jawaban serius atau jawaban bercanda? Pelan-pelan. Oke. Lu kan warga Jakarta kan? Gue kerja di Jakarta. Warga? Tidak. Oke, tapi gak apa. Sebagai pengamat. Lu karena juga. Wow. Sensor. Kan bip gitu. Gak apa ini bip semua aja biar kayak wah konsep nih gitu. Padahal emang tolol. Iya benar. Iya. Enggak tapi gini, lu lu segitu ke politik kan. Soalnya kan belakangan pas gue liat explore lah, Coki ngomongin politik. Kebetulan. Dari Pilpres lu Cok, lu gak berhenti anjing. Loh. Bip. Ya kan? Lagi banyak nih. Cukup untuk bikin kita tenang. Iya, Nat. Pada akhirnya apa sih yang kita cari di dunia ini? Kebahagiaan. Betul. Bayar pajak tepat. Bagaimana kita bisa membayar pajak kalau tidak ada yang kita bayarkan kan? Iya dong, maksud Setuju. Tapi kan bayar pajak kan kewajiban, Cok. Memang. Lu taat pajak nggak? Banget. Gue gak bohong banget. Tapi gue bete. Tapi gue ada bete-nya. Iya dong, Cok. Iya. Tapi lu harus ingat, Nat. Kita tuh harus taat pajak. Karena uang yang kita bayarkan untuk membayar pajak itu akan kembali lagi menjadi fasilitas masyarakat. Contohnya, sebenarnya. Jalan tol. Oke. Jadi menurut gue pajak sebenarnya itu buat apa? Buat pembangunan Indonesia, brengsek. Waduh. Ini di BIP. Iyalah, BIP ini banyak kok emang konsep. Ya. Tapi lu taat pajak, Cok? Taat pajak gua. Dosa gua satu doang, dulu doang gua pakai. Sisanya gua ngikutin hukum semua. Dosa. Dosa atau enggak, kita kembalikan ke kepercayaan masing-masing. Tapi melanggar hukum pasti. Iyalah. Iya. Kan dimanapun kita berpijak, ikutin hukumnya. Benar. Oke. Lu kan sekarang injut ke politik kan? Nggak, ini gue serius nih. Oke, sorry. Okay. Dari Pilpres gue liat lu di beberapa channel kayaknya ini banget gitu. Ini gue serius dong. Iya. Gue serius. Boleh. Terus tiba-tiba Pilgo, lu kayak juga agak serius lah nggak? Awal lu nggak serius, agak lah lu. Lu mas sepeduli itu ya? Ini gue serius nih. Menurut lu ada masalah nggak sama negara? Enggak, karena menurut gue banyak politisi bagus di Indonesia tidak tahu caranya memperkenalkan dirinya kepada target audiensnya. Contohnya, banyak politisi-politisi bagus itu yang karena memang kemampuannya adalah untuk bekerja, jadi dia nggak ngerti cara bikin konten yang bagus tuh bagaimana, cara bikin visi misinya biar dikenal masyarakat tuh bagaimana. Jadi di poin itu gue hadir. Lu menjadi pahlawan? Bukan. Gue hadir untuk memberikan konsul kepada teman-teman supaya kalau lo pengen visi misi lo tersampaikan dengan baik, ya udah gue bisa kasih saran. Sebenarnya jadi lebih ke lebih ke bagaimana? Iya, bagaimana caranya supaya politisi itu gak usah mikirin caranya bikin TikTok gimana, gak usah mikirin caranya bikin konten gimana. Udah ada orang profesional yang menghandle hal tersebut. Yang which is kan sebenarnya gue ngelihat hal tersebut tuh sebagai pekerjaan profesional. Setuju. Gitu nah. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu. Tapi apa yang mesti dibenahin dari Jakarta? Karena kan ini akan tayang besok dari pemenangnya nih, Cok. Menurut gue satu macet sih. Macet harus ditanganin banget sih. Wah, kayak itu sulit deh, Cok. Maksud gue kayak mau gubernur siapa juga kayak emang sulit deh. Ada orang Jakarta tuh tua di jalan, lu setuju gak sih, Nat? Banget. Maksud gue, kan kita sering keluar kota ya. Mas mau makan di sini dong gitu. Jauh, 6 menit. Bangsat. 6 menit aja jauh. Karena kita kan biasanya 1,5 jam sampai 45 menit di Jakarta tuh udah biasa banget. Nah dia kagetnya mundur gitu. Iya kalau itu 10 menit jauh gitu, Cok. Tapi emang apa solusi lu? Emang gak bisa.
Ya solusinya ya kita serahkan ke orang-orang yang kita percaya untuk menghandle Jakarta sih. Siapa? Lo mau jawaban serius atau Enggak atau serius bercanda? yang menurut lo nggak bercanda? Mungkin Mas Pram. Wow. Menurut gue Mas Pram. Ya. Tapi gue yakin tiga-tiganya punya, kalau konteksnya Jakarta ya, tiga-tiganya punya program yang bagus. Gue juga setuju lagi. Untuk membenahi Jakarta. Ini Cuman gue kan kebetulan kenanya ke Mas Pram. Itu aja sih. Nah Mas Pram itu waktu sama Bang Dul, dia bawa oplet nggak? Karena gue fansnya, gue dulu nonton banget. Nih ya, menurut gue cewek tercantik 2 nih ya. Oke. Siapa namanya? Maudy Kusnaidi sama Diana Pungki. Jadi gue akan milih Mas Pram karena Maudy Kusnaidi. Gue gak mau politik, Maudy Kusnaidi. Karena ada Bang Dul. Karena ada Bang Dul. Sama satu lagi siapa yang suka sama Bang Dul? Sarah Wijayanto. Bukan. Bukan. Ada cakep dulu tuh, Cok. Iya, gue tahu. Siapa yang namanya? Aduh, siapa? Yang jadi Sarah? Bukan. Artis lama. Cornelia Agatha. Oh, tua nih. Iya. Ya, gue ngerasa mungkin. Karena lo warga Jakarta kan? Warga Jakarta. Tapi gue balikin ke lo. Menurut lo masalah paling urgent yang harus diperbaiki di Jakarta tuh apa? Menurut gue macet sama banjir. Antara itu, banjir, macet. Karena menurut gue misalnya polusi nih. Polusi udah beres. Yes. Macet udah nggak ada. Susah juga kalau kita naik getek kan. Kalau banjir kan susah. Bener nggak? Depan kantor saya dong. Waduh. Menurut gue banjir tuh parah banget kan di Jakarta. Jadi banjir, menurut banjir. Apa programnya Mas Pram yang banjir kelar nih? Dia sebenarnya lebih ke langsung aja di follow Instagram. Iya kan maksud gue dari zaman dulu banjirnya nggak kelar-kelar, Cok. 10 tahun. Karena susah, Nat. Karena untuk mengatasi banjir biasanya itu berhubungan dengan ini. Sungai-sungai. Oke. Nah sungai-sungai itu kan biasanya banyak orang yang tinggal di sana. Jadi memang problematik bagaimana caranya biar bisa menyelesaikan masalah banjir. Tapi di saat yang bersamaan juga humanis. Wow. Gitu loh. Ya kan ngerti kan maksud gue. Dan programnya Mas Pram adalah? Programnya Mas Pram adalah silakan follow Instagram Mas Pram. Beliau enggak, karena gue bukan juru bicara. Oh iya mana nih? Gue bukan juru bicara. Ini kita emang lagi ngomongin personal aja sih. Karena kan menurut gue Bandung, menurut gue kalau gue nggak tinggal di Jakarta, gue akan tinggal di Bali atau Bandung. Oke, kenapa Bali, kenapa Bandung? Menurut gue Bandung tuh nyerempet Jakarta aja. Dari sisi? Tempat makannya bagus. Oh iya, setuju. Terus klubnya bagus. Setuju. Pada akhirnya orang-orangnya juga kayak, menurut gue lebih estetik. Orang Bandung tuh estetik. Gue gak bercanda semua. Iya benar. Orang Bandung estetik. Stylenya kan. Stylenya. Terus kalau kita mau ngopi bagus. Dan menurut gue Bandung tuh nyerempet Jakarta ya bagus. Iya betul. Gitu. Jadi itu 3 tuh. Jakarta. Kalau misalnya gue pengen tinggal di tempat selain Jakarta ya. IKN. Kok lo ketawa, Cok? Hei, Anda mau gue ketawa karena gue sangat setuju. Oh, thank you, Cok. Gue sangat setuju. Thank you. Sangat setuju dengan propose lo. Apakah Cok ingin tinggal di IKN? Kalau bisa gue pengen tinggal di atas Garudanya. Itu kan Garuda yang Iya kan? Rumah gue di samping ke Iya, itu betul sih. Seandainya lu bukan di Jakarta. Iya. Batam. Gue pasti Batam. Bali. Ya. Batam, Bali, Manado. Wow, kota-kota yang sangat bagus. Itu salah satu. Terus Kalimantan gue juga suka. Balikpapan. Oh, Balikpapan iya, gue bagus. Pecah bro, Balikpapan bro. Karena banyak yang tajir kan? Hah? Gue gak arahnya ke situ. Loh, karena gue suka Kalimantan. Emang suka. Kalimantan tuh image-nya gini aja. Gue gak tau apa. Banyak batu bara. Iya benar. Betul. Kalau lu di mana? Kan tadi lu udah bilang. Gue Jakarta, Cok. Lu tetap pengen di Jakarta? Jakarta gue ibu kota. Koreknya jadi ambil. Sorry, Cok. Sorry, Cok. Koreknya jadi ambil. Oke, kita boleh gak ngomongin politik gak sih, Cok? Boleh ngomongin. Lu kan yang nanya. Lu duluan suka mancing. Cok, lu apa kabar sih, Cok? Gue kan harusnya taring tinju sama Anda. Hah? Kita doakan semoga Onat menang melawan Bobby Saputra. Tidak. Tapi lo yakin gak menang lawan Bobby Saputra? So-so.
Minimal gue entertain lah. Ini gue mau jujur kan. Ya. Minimal gue anjing orang menghibur ya. Kalau udah kalah sebelum berperang sih lebih anjing. ke fair play aja, jujur aja. Lo terintimidasi yang lihat badannya keker-keker gitu ya? Biasa sih. Atau lebih terangsang melihat badannya keker. Wow. Lebih ke, kenapa sih tidak mau Termotivasi? Cok, lu tuh emang selalu penyelamat, lu sih. Termotivasi. Wah, gue sit up. Tapi gue inget banget kan waktu itu gue pernah lihat demo lu nyanyi lagu Killing Me Inside kan. Waktu masih muda banget, anjir lu kurus banget sih men di situ. Lo mau kemana tuh orangnya? Kurusnya kan emang kurus. Tapi sekarang lu juga badan lu jauh lebih bagus kan? Karena mau tanding sama Bobby. Ya target lu mau menang angka atau menang KO? Curang. Bahkan kalau bilang diskualifikasi minimal gini, Onat didiskualifikasi bukan kalah. Ya nggak sih Cok? Jalan terakhir. Ya dong. Pas gue udah boleh. Yang penting entertaining. Ibaratnya kayak film Gladiator, lo tau gak si Maximus? Are you not entertained? Yes. Iya. Denzel lagi sekarang yang main. Lo udah nonton belum? Belum. Biasa aja. Filmnya biasa aja bro. Ya, lama lagi 2,5 jam. Denzel yang main udah. So-so. Gue sih mendingan Miracle yang kedua. Enak gak? Host profesional. Iya enggak. Kan lo main lagi. Gue main lagi kebetulan. Yang pertama berapa juta? 5 juta penonton? 5 juta penonton. Yang kedua mudah-mudahan bisa mendekati lah. Nah ya gue bilang Miracle di Korea itu kan cuman satu ya. Gak ada sequel ya right? Ya. Kok kita bisa bikin sequel? Sebenernya gue udah tau jawabannya. Basa-basi nih. Jawabannya adalah karena Falcon Picture. Yes. Falcon itu bikin lanjutan dari Miracle in Cell No. 7 dengan izin dari penulis originalnya. Dan mereka memberikan izin. Jadi kita nggak ujuk-ujuk bikin tanpa izin, enggak. Yes. Dan bahkan mereka sendiri merasa bahwa hebat ya kalian bisa bikin ceritanya lebih panjang daripada cerita original gitu. Tayangnya pas 25 Desember. Hari apa itu? Ada libur. Gue suka deh. Iya. Emang lu gak nyebut hari Natal gitu lo ngomongnya? Enggak, karena kan saya ingin supaya semua orang datang. Kebetulan memang hari libur, bener gue gak salah bro. Oh iya. Bener, 25 Desember pasti libur. Betul. Kalau libur sih berlebihan ya. Iya. Oke. Gue, yang lucu tuh dari Miracle in Cell No. 7 itu adalah di yang Miracle pertama gue gak ikut promo. Karena? Lagi ditangkep. Loh, ini udah lama ya? Udah lama bro. Oh yang pertama? Yang pertama lagi covid gitu kalau gue nggak salah. Lu ketangkep kenapa sih Cok? Gue nggak tahu deh. Adalah. Oh iya ya. Salah gaul. Bego sih lu. Kan lu tahu pro film. Iya salah gaul gue. Tapi ternyata nggak ada gue malah 5 juta. Kalau ada lu? Nggak tahu dah. Nah mudah-mudahan yang ini mendekati lah. Itu Miracle nomor 2? Iya. Judulnya sama, Miracle... Second Miracle in Cell No. 7. Oke. Gak boleh di-spill dong biasanya. Banyak orang yang nanya ini prequel atau sequel. Sebenarnya ini sequel, tapi nanti ada flashback-nya lah ceritanya. Oke. Kayak origin story-nya si Pak Dodo tuh apa dan yang lain. Lo nonton gak sih yang pertama? Nonton gila. Gue nonton itu di Telepon Mar Falcon. Gue lagi manggung. Gue ngambil jam yang terakhir Cok demi lu. Wah, jam 10.30. Lalu gue ngomong jam 1, kayak ngapain sih kita nonton, ada Coki gitu. Gila segitu, berlebihan ya? Thank you banget loh. Nanti film lo yang next gue nonton juga, apa film lo yang next? Gak usah, biasa aja soalnya. Kayak pas gue kok biasa sih gitu. Tapi Hello Ghost bagus loh. Lumayan lah. Yang Korea. Iya sih. Harusnya gue berat lah Cok. Tapi gila loh maksud gue, lu tuh di situ tuh jadi tokoh utama tuh gue apresiasi banget. Iya dan harus 5 peran. 1 orang 5 peran. Kayaknya salah. Tapi bayarannya berapa? 1 orang kan? 5 orang. Anjing lu kalau bagaimanapun lu menang lah di situ. Iya cuman kan kadang kita sebagai artis in the real world ya. Kayak aduh harusnya gue bisa lebih tuh gitu. Kita yang ini gue ngikutin semua loh film lo. Yang Why Do You Love Me? Oh, yang jadi orang buta. Iya. Lu gimana caranya belajar jadi orang buta tuh gimana caranya? Ya buta aja. Ya udah gitu loh. Tapi lo ini nggak, lo metode acting nggak sih? Lo metode 2 hari doang sih gue ketemu kayak si Jeffrey ketemu sama orang yang sesuai dengan perannya kan? Yes, gue juga tuh ketemu.
Cuman apa yang lo pelajari dari? Gak ada. Tapi low vision kan? Low vision. Kan? Low vision ini ada dua hal yang berbeda nih. Betul. Gue low vision, jadi dia masih bisa lihat tapi masih segini gitu loh. Dan mereka tuh ternyata happy tau Cok. Memang. Dia pas gue samper mereka kayak Iya. Nah, kan lu yang lebih apa kalau soal kayak teman-teman lu yang hutan-hutan itu mereka juga lebih happy kan? Rata-rata muslim. Oh iya, salah orang ya? Salah orang. Kan dia telepon di bawah. Waduh. Pesennya juga kayak terlalu nyebrang deh. Tapi gue senang banget dapat kesempatan, masih banyak orang yang mempercayakan gue untuk jadi salah satu cast di project-project besarnya mereka. Gue senang sih. Karena menurut gue untuk jadi bagian dari project besar, apalagi film, itu kan gak main-main ya maksud gue. Setuju gue. Gue senang lah, terutama Falcon, gue apresiasi banget Falcon masih mempercayakan. Orang gue mau nato di sini Falcon Picture. Wah. Nanti kalau nggak ada, kalau tawaran lu dari MD gimana? Hapus MD. Kalau Soraya gue. Starvision. Gue ikut aja. Oh, berarti memang ini lu udah sampai robek ya kulit. Tergantung. Tapi gini Cok, saat ini ditayangkan, ini lagi berlangsung loh. Apa ini? Pencoblosan. Ya, menurut gua siapapun gubernurnya, gue yakin mereka punya program yang baik untuk Jakarta. Contohnya. Dan kita harus inilah, kita harus support lah gitu. Gak usah ada dendam-dendaman. Siapapun yang menang, misalnya yang menang juga bukan pilihan pribadi gua, ya kita tetap harus ngikutin peraturan yang mereka ini. Itu menurut gua sih kayak gitu. Iya. Yes, kayak kemarinnya Donald Trump menang lagi. Iya. Sebelumnya kalah. Iya. Kalau misalnya yang menang Pak RK ya nggak apa-apa, kita harus ngikutin semua peraturan yang Pak RK bikin. Iya. Kalau yang menang Pak Mas Pram ya nggak apa-apa, kita harus ngikutin semua peraturan yang Mas Pram ikutin. Kalau yang menang Dharmakun ya nggak apa-apa, ada kota lain misalnya kayak Manado. Misalnya Manado atau misalnya Bali yang untuk jadi destinasi liburan kita, maksud gua kayak gitu. Cuman jangan dipotong-potong loh ini. Tolong ya sampai habis ya, tolong ya sampai habis ya. Dharmakun salah satunya calon independen yang berani melawan partai pemenang PDI, masih nomor 1 kan? Iya. Dan melawan 8 partai. Betul. Dengan percaya diri, menurut gue itu udah gokil. Iya betul. Dan calon independen walau bagaimanapun kita harus hargain. Banget. Pertama dari segi uang misalnya untuk kan kampanye tetap butuh logistik kan. Pasti tetap butuh logistik apalagi waktu kita belusukan. Dan belum pernah ada sejarah independen menang. Siapa tahu ini part of sejarah, history. Betul. Sejarah untuk membuktikan bahwa independen sulit menang kan. Gue Dharmakun tetap. Enggak, lo serius lo. Tadi lo bilang lo katanya Pak Mas Pram. Gue ganti. Setelah podcast ini gue, gila. Uang yang dikeluarin tanpa partai, tanpa dukungan, lu gak sendiri. Ibarat band indie nih bos. Gak ada. Wah, karena background lo juga indie kan. Karena gue ngerasa indie, promo bayar sendiri. Gue Dharmakun. Gue sempat jadi tim sesnya Mas Dharma loh. Tapi tim ses independen. Serius loh? Ya enggak dong. Jadi gini kan Mas Dharma kan, Dharmakun kan dia kan calon independen. Yes. Independen nih, tidak melalui partai. Yeah. Nah gue jadi tim ses independen. Jadi tidak menjadi tim ses official, tapi gue tim ses independen. Sempet seminggu atau 2 minggu gitu waktu gue jadi di podcastnya Om Deddy. Tapi begitu melihat situasi, wah, akhirnya gue mengundurkan diri. Oke. Dan akhirnya kan lu kan timnas independen juga. Jadi kayak itu hak lu dong. Iya betul. Oke. Tapi tetap pilihan lu ke Mas Pram. Wow. Kalau gue bisa memilih. Ya. Tapi simpati gue kepada Mas Pram. Ya mudah-mudahan. Tapi menurut gue siapapun yang menang pasti yang terbaik buat Jakarta lah. Gue setuju lah. Iyalah yang terbaik buat Jakarta lah. Pasti dari 3 orang itu semuanya pengen yang terbaik buat Jakarta. Setuju. Lah. Tapi gue tetap Mas Dharmakun. Apa program Mas Dharmakun? Coba gue tanya balik nih. Apa program Dharmakun? Menurut gue nggak penting programnya. Niatnya. Wow. Niat itu bagus, Cok. Benar. Gak ada dukungan partai, gak punya maju. Gak banyak orang bisa begitu. Betul. Kita pun belum tentu bisa loh. Betul. Bisa lawan kita raksasa gitu. Dia tetap maju. Ibaratnya kalau di Kristen tuh kayak David lawan Goliat. Daud lawan Goliat. Ya nggak. Minimal ada niatnya lah. Nggak apa-apa. Program yang gak cocok. Niatnya. Nat kita bikin lagu ini bareng Nat. Gue suka ada yang jampi gitu. Tentang apa? Banjir?
Enggak, gue udah pernah bikin lagu tentang bencana. Tapi kayaknya kita harus bikin project lagu deh, Nat. It's about what? Ya, tapi menurut gue ya, Nat, sebagai penikmat musik. Lo kan pelaku musik, gue kan penikmat musik. Kayaknya sekarang udah nggak ada lagi deh lagu-lagu centil. Nggak ada lagi deh lagu-lagu nyeleneh. Kayaknya pasarnya tuh harus kita address gitu. Semuanya folk, harus yang sedih gitu. Iya, atau tentang cinta. Betul. Band terakhir lo apa? Killing Me. Yang nggak berantem. Killing Me itu pun juga lagi ada punya kan. Lo, Nat, gue mau nanya sama lo. Serius? Kenapa di semua band lo berantem anjing lah? Emang masalah tuh di gua. Iya. Padahal abis dari Avenged Sevenfold, Hammer Sonic, Slipknot, opening. Besok kita kemana? Apa? Oh. Apa bangsat? Nada apa ini? Ya ini. Apa? 311. Oh, 311. 311. Tudor Slam Club. Gue openingnya pada potensial. Cuma kan gue bermasalah ya, Cok. Enggak, Nat. Tapi menurut gue, ini gue sebagai teman lo, gue ngerasa deket sih sama lo, Nat, ya. Lo tuh nggak boleh bekerja sama lebih dari 3 orang. Pasti satu. Iya. Kalau udah bekerja sama lebih dari 3 orang, maksimal lo 3 menurut gue. Kalau bekerja sama, ini 3 udah termasuk lo ya. Berarti 2. Maksimal lo 2 orang. Kalau lo bekerja sama lebih dari 3 orang, yang which is itu udah 2 orang, udah 4 orang, biasanya udah clash tuh. Iya. Lu gitu nggak? Nah, lu kan juga punya geng nih. Ya. Lu happy gitu juga kalau keramaian, kayaknya nggak cocok nih. Kamu juga idealis lu. Ya, pada akhirnya menurut gua memang satu project semakin sedikit orangnya kan semakin enak juga kita bikin projectnya. Jadi kita kompromi kita terhadap satu project itu juga jadi nggak terlalu besar, Nat. Karena lu nggak bisa kompromi. Nggak gitu juga. Nggak gitu, okay. Karena lebih mudah nyari titik temu di 3 orang maksimal. Daripada di 4, 5, 6, 7, 8 udah susah. 8? Ya apapun itulah projectnya kalau udah kebanyakan. Coba kasih tahu ke gua. Project apa yang lebih dari 5 orang tapi masih awet sampai sekarang? Aduh, gua mau ngomong bahaya. Enggak, musik. Oh, musik kan? Musik. Udah ganti kan? Iya. Slipknot. Tapi udah ganti-ganti gak sih orangnya? Terakhir drummernya keluar. Itu pun udah setelah 15 tahun. One Direction akhirnya bubar. Meninggal. Oh. Sejauh sebelum itu kan udah bubar. Kalau Slipknot bubar. Apa ya 5 orang? Yang Coldplay masih jalan. Westlife. Oh iya benar. Tapi mati lampu pas konser bangsa. Oh lu dateng? Enggak, cuma denger kok mati lampu, tolol ya orang ini. Kok mati lampu sih udah konser? Iya. Tapi lu tahu? Enggak tahu, gue baru tahu dari lu. Tiketnya 2 juta. Pas dia bang ngeceng. Mati lampu, Cok. 2 juta itu experience. Gua dapet. Bro, 2 juta itu experience. 2 juta mati lampu gitu? Hah? Iya, kan experience. Lu merasakan gimana nonton konser mati lampu. Pak, mohon maaf nih, korek jangan dibawa dong. Anjing banget sih lu. Westlife. Lu Westlife ya? Westlife menurut gue masih kompak. Lu suka boyband gak sih anjing? Enggak sih, cuma gue enggak sih. Coba kan lu tanya anjing masa sih? Backstreet Boys masa lu gak masuk? Enggak lagi. Enak bro. Kurang. Westlife masa lu gak masuk sih? Gue tuh soalnya grow up-nya di hip metal. Limp Bizkit dong berarti. Linkin Park dong berarti. Limp Bizkit, Linkin Park, POD. Banyak, Cok. Crazy Town. Anjir itu gue tahu semua lagi yang Come My Lady. Come My Lady. Iya kan? Itu gue baru jatuh cinta tuh. Papa Roach gue suka. Cut my life into pieces. Nah, Mama Roach gimana? Mama Roach. Itu jokes anak band. Jokes anak band. Slipknot gue suka, Papa Roach gue suka. Yes. Disturb sih. Iya. Suka lo ya? Suka gue. Nah, tuh Korn gue suka. Wah, itu pecah. Terus Twisted Transistor. Terus dia baru collab lagi sama Adidas Samba. Maksud gue, dia masih keep up. Kan dia jadul nih. Apa yang... Ya sih, pada akhirnya memang harus collab sih. Nah. Collab. Harus collab, nah. Harus collab. Kalau lu kan, lu pernah collab gak? Pernah. Misalnya? Aduh, gak usah yuk. Ada sih, tapi kayak, gak usah lah gitu. Udah kita aja bikin project Nat. Kita bikin project bareng Nat. Namanya, namanya aja Coki Ono. Yuk, Coko.
Coconut. Hah? Coconut. Oh iya, Coconut. Kok lebih kayak iklan ya? Tapi Coconut seru kan? Keren. Lu lebih suka emo atau EDM? Balance. Elektronik. Sebenarnya kalau sekarang gue udah agak house music. Umur kali. Kenapa sih harus House ya? harus yang gitu-gitu? Kayak lebih classy gitu lah. Cocktail ya gitu. Lagunya ini gitu. Kalau emo gue masih suka. Sekarang lu nikmatin apa? Musik yang kekinian banget. Tech house. Ya misalnya siapa? Ada nama Fisher. Oh lu yang gitu-gitu sukanya. Peggy gue oke, tapi gara-gara Nana masuk TikTok gue langsung gitu. Kenapa anjing masuk TikTok? Kan dia juga untung. Kenapa lu gak suka dia masuk TikTok? Kan gini Cok, lu misalnya suka band nih ya. Yang tahu cuman beberapa orang, begitu dia huge. Lah, kan tapi masa kita ngelarang dia biar buat lebih sukses? Hak gue dong. Kayak Maroon 5, pertama gue suka banget. Di lagu yang mana lu udah mulai gak suka? Yang ini nih, yang dia... Gue sampai memoris yang albumnya dia yang... Nah itu gue udah, begitu masuk radio udah gitu. Kan gue skena. Gue cari yang paling gak dengerin. Iya dong. Anjing lu masuk radio. Tapi kan kalau ya lu kan pelaku musik nih. Iya. Kalau musik lu gak ada yang dengerin kan lu juga gak untung anjing. Iya tapi kan hak gue dong. Ya sih benar. Gue gak suka begitu terkenal. Tayalah udah gak indie, gue gak skena nih. Gue suka Maneskin. Keren. Maneskin menurut gue. Sampai sekarang sih masih nyebrang ya. Vokalisnya menurut gue keren. Tapi lagunya menurut gue sosok. Tapi menurut gue ini orang entertainer. Karena kan dia keren. Gue tahu. Dia mendingan jawabnya keren aja. Keren. Berani gitu. Lu siapa Cok sekarang? Kalau satu band yang terakhir lu dengerin di mobil lu atau di Spotify? Band atau solois nih? Bebas. Gue kalau solois Gigi Perez. Oh tadi di bawah? Iya, keren. yang Sailor Song. Yes. Sailor Song gue suka. Terus Lady Gaga yang single terbarunya gue suka yang Disease. Ada ya orang suka Lady Gaga cowok ya? Gue tato. Lo tak? Jujur Lady Gaga keren gak? Keren banget bro. Berani. Bruno Mars gue suka. Gue kemarin juga kaget pas gue nonton. Gue pikir kan aduh band radio nih solois radio paling gitu. Bro Bruno Mars tuh live-nya keren banget bro. Dan satu mirip orang Indo ya. Dia sebenarnya orang Filipina, tahu gue bener gak sih? Bener campuran. Bruno Mars tuh orang Filipina. Menurut gue kalau dicampuran NTT masih percaya. Nyet, gue gak bohong. Gue waktu itu di Pesta Pora habis keliling manggung, gue manggung apa ya? Ada kan harus bayar ya. Iya. Gue main sama ada namanya bukan Bruno Mars dan itu mirip banget. Suaranya? Mirip, semuanya mirip dan orang NTT. Tapi one thing about Bruno Mars ya, dia itu entertaining banget. Dia bisa nyanyi, dia bisa joget dan musiknya mainnya rapi. Biasanya kan yang nyanyi joget belum tentu musiknya rapi. Contohnya? Enggak ada. Contohnya? Enggak ada. Biasa. Sorry. Iya, menurut gue dia tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Dan semua lagunya dia bagus-bagus. Yang terakhir kan sama Lady Gaga kan yang Die With A Smile. Yes. Terus sama Rose yang apa tuh. Enak gak menurut lo lagunya? Yang apa tuh gue sosok. Masa sih? Itu catchy. Itu catchy as hell man. Catchy apa tuh. Nah kalau gitu kok sekalian kita tuker referensi nih. Betul. Kita tuker referensi nih. Kita ngobrol ya? Ya ngobrol aja udah. Ini kameranya. Lo tuh lebih mending catchy tapi menjual atau bagus tapi nggak menjual? Bagus tapi di tengah aja. Karena lagu bagus bisa kok. Biarlah menurut lo masuk kategori. Enggak lah. Bro tapi gue setiap karaoke ya bawa biasa selalu pecah bro. Kurang. Berarti kan lo. Karena kurang. Berarti lo tuh sebenarnya punya kapabilitas untuk bikin lagu yang kayak gitu loh Nat sebenarnya Nat. Punya tapi emang gak aja sih. Maksud gue kayak kita mau bikin lagu gak bisa. Karya lo yang paling lo bangga lagu konteksnya? Tormented judulnya. Tapi itu gak bisa karaoke Nat. Gak bisa. Orang mabuk lo suruh teriak-teriak. Who care about the crowd? Yang penting gue happy gue sekarang. Oh sekarang lo nyarinya yang penting gue gitu, yang penting gue happy dulu deh. Oh iya sih benar juga sih Nat. Kalau lu Cuk? Gua yang masalah lagu lu ada tali gitu ya. Itu mau kemana sih? Kayak apa nih? Sebenarnya Nat gua tuh kan gue iseng-iseng. Gua bukan pengen tapi suara lu lumayan lu Cuk. Untuk suara stand up komedian gitu ya. Gak lebih bagus Raim Laude. Menurut gua stand up komedian yang punya suara terbaik saat menyanyi menurut gua Raim Laude, Hifzi Hoir itu bagus. Pras juga bagus. Pras Teguh. Pras Teguh. Oh, apa ini dia apa? Close Head.
Bagus. Yes. Kalau gue cuman suka lagu-lagu Britpop gue. Genre-genre Britpop gue suka. Iya, kelihatan kok. Makanya kita bikin lagu, nah. Britpop. Kita bikin lagu, genrenya emo boleh deh. Lu gak bisa yang terang gitu ya, Cok ya? Semangat hidup. Udah kebanyakan, Nat. Motivasi. Nat, udah kebanyakan, Nat. Lu... Gue tuh kayak gini, lo sadar gak makin kesini, festival musik tuh buat healing. Kayak gitu-gitu aja. Di mana lagu, menurut gue ya, sekali lagi nih menurut gue, yang bukan pelaku musik. Iya. Gue tuh kangen loh, datang kita nyanyiin lirik yang gak ada maknanya juga. Gue pengen bikin kita lagu yang wele gitu. Yang gak ada artinya. Contohnya kayak misalnya apa nih? Misalnya refnya kan orang harus catchy ya? Iya. Lu mau ref malah gak catchy kayak wah gak ada maknanya nih. Enggak, catchy tapi liriknya gak ada maknanya. Coba. Misalnya contoh nih. Misalnya, apa namanya? Warung Padang, lapo. Ya gak jelas aja gitu. Wah. Menurut gua kita datang untuk seru-seruan. Oke. Bukan datang untuk refleksi diri. Tapi kan mereka, aduh gue banget nih lagunya nih. Aduh gue kena nih. Indonesia. Kalau Warung Padang lah. Jujur ya. Gue lagi suka banget Juicy Lucy dari dulu. Oh. Lo suka gak Juicy Lucy? Sepertinya. Si Uwan. Oke, berdua. Suka gue Juicy Lucy. Suka lo ya? Suka. Dia di titik yang tepat bisa memfasilitasi para penikmat pop. Tapi di satu sisi juga tetap enak. Yes. In the middle kan? In the middle. Sama sih. Mahal ini gue suka. Kok lu ngeliat gue? Ya gue gak apa-apa dong. Gue agak jarang ngeliat cowok sama Mahal ini gue suka gitu. Jarang aja. Bro itu enak lagunya bro. Enak. Melawan Restu. Keren. Enak lagunya. Mahal ini gue suka. Tapi sial lagunya. Sial gue suka. Juicy Lucy gue suka. Tulus gue suka. Gue suka banget. Kalau Tulus gue liriknya bagus. Lo pasti suka Tulus. Terus. Gue yang Indonesia dulu nih. Indonesia dulu ya. Noah gue suka. Bagus. Noah gue suka. Dia juga. Live bagus. The Massive gue suka. The Massive yang album yang pertama sih menurut gue gak ada lawan ya. Gak ada lawan, keren. Niji. Bahkan sampai sekarang gue suka men. Partainya? Lah kan. Partai suka? Giringnya dong. Itu Giringnya. Bukan Nijinya dong. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Tapi kan gak bisa dilepas cok. Giring adalah Niji, Niji adalah Giring. Oke. Krispati gue suka. Nice one. Krispati gue suka. Apa ya? Sekarang yang band apa ya? Juicy Lucy. Juicy Lucy doang paling. Juicy Lucy, Panturas. For Revenge. Imo. Enak lagunya. Imo juga tuh dia tuh. Imo masih ada pasarnya sih Nat. Sebenarnya oke. Cuman dibikin bahasa Indo aja. NDX. Gue ya jujur ya, gue kalau karaoke ya. NDX. Pronounce-nya yang benar apa sih? NDX ya? NDX. Ini fans ini campers gue, bangsat. Ya kok bangsat bagus. Keren maksud gue. Oh. Jadi ini anjing nih cok. Kan gue manggung. Kan gue boser sih dong. Bang bisa tiket deh gitu. Iya. Yeah. Dia gak nonton gue. Nonton NDX, gue gak ditonton. Kan anjing ya. Oh, pride lo terluka ya. Kok lu gak nonton gue sih? Lagu lo biarlah doang soalnya. Tormented susah. Susah. Orang daerah nyanyi Tormented tapi susah. Idealis bro, anaknya bro. Orang Tormented masa suruh teriak-teriak orang daerah. Kenapa? Orang kan datang pengen senang-senang. Tapi Dustin tuh Bring Me The Horizon, teriak-teriak rame. Ayo lo. Iya sih. BMTH rame, full. Iya sih. Tapi kan panggungnya roboh. Iya juga ya. Iya juga sih. Karena teriakannya tuh kencang. Tapi kan diulang akhirnya. Aman ada deh. Roboh nih gitu. Lu siapa yang pengen? Gua ya pengen banget tuh datang. Slipknot udah pernah. Avenged udah pernah. Korn udah pernah. Ya. Siapa Ghost, gue pengen Ghost datang ke Indonesia. Ghost? Lo gak tahu Ghost? Gak tau gue. Band-band satanik gitu. Yang Sorry Jok, kata promotornya. Nampaknya segmented sekali. Mary and the Cross. Gak tau gue. Lu pasti tahu kalau denger lagunya. Lo tau gak Mary and the Cross? Enggak. Itu kayak sekte lu deh. Enggak ada, itu terkenal banget lagunya bro. Ghost? Mary on a Cross. Enggak, yang ini siapa dulu? Ghost, hantu. Casper. Waduh. Anjing Ghost. Kalau nggak Year Zero, Mary on the Cross. Karena di Indonesia, Ghosting yang keluarin. Aduh. Di Spotify dong. Selain Ghosting yang lebih universal.
Band. Muse. Oh iya, lu suka Radiohead gue suka. Iya. Coldplay gue suka. Lu suka ini gak sih yang band Inggris gue kebanyakan suka, band Amerika gue gak suka. Emangnya menurut lu lebih bagus band Amerika tuh band Inggris? Inggris tuh gak tau kenapa. Lebih tak lekang oleh waktu, Chris Patti. Gak usah disambungin. Gue sih Oasis sih gue nungguin. Iya bener. Cok, kita kembali ke topik ya. Boleh. Kita mau promoin lu Bigo. Oh iya bener. Lu udah 7 kota ya? Iya. Sisa? 6. Di mana aja Cok? Sisa di Bali, Surabaya, Samarinda, Jakarta, Batam, Medan. Wow, kota-kota yang tempat minumnya bagus. Dan harga tiketnya dulu. Gue hitungin ya, Bali berapa? Yang paling murah? 350 Bali. Tapi nonton dari luar, dari layar. Enggak kan? Tetap di venue dong. Venue, oke. Paling mahal? Kalau di Jakarta paling mahal. Enggak, yang di Bali. Yang di Bali berapa? 1,5 juga. Udah soal belum? Sudah hampir menuju. Hampir, oke. Menuju. Bali tanggal berapa Bali? 4 Desember. 4 Desember. Lanjut ke Jakarta. Bali itu pemberhentian terakhir. Sebelum. Cing, lu gak suka Jakarta ya, Cok? Enggak, bukan begitu konsepnya. Oke. Jakarta itu harus selalu jadi penutup. Oh oke. Bali dulu. Abis itu? Jakarta. Nggak penutup dong, kedua kota kedua bangsat. Ya udah penutup, abis itu nggak ada lagi tuh. Oh, sisa 2 kota. Cok lu. Oke, ulang ya. Bangsat kan? Di minggu ini, gue ke Surabaya. Baru ke Samarinda. Samarinda. Baru dari Samarinda, minggu depannya lagi, gue ke Batam. Baru ke Medan. Oke. Minggu depannya lagi, baru gue ke Bali only. Wow, lu spesialin banget. Bali selalu menjadi tempat yang spesial buat hati gue. Oke, agree. Bali itu gokil deh. Baru abis itu kita libur. Libur lama tuh biasanya. Libur lama, baru mulai Januari lagi. Oh, ganti tahun. Ganti tahun. Januari, 11 Januari baru Jakarta. Oke. Gitu. Dan semua range tiketnya, ini bener gak ya orangnya? Lu sebelum Bali. Hah? Bali karena Bali Januari juga. Jadi break setelah Medan. Oh iya. Cok, kita ulang lagi nih, Cok. Boleh. Gak apa-apa. Boleh. Lu promo kan? Nih. Banyak kan, Bro? Iya kan? Nih. 7 kota kan udah ya? Ya. Lu udah tiket. Sisa yang kota ke-8 nih. Ya. Jadi minggu ini kota ke-8. Gue ke Surabaya dulu. Baru Samarinda. Oke, tiketnya belum habis, orang masih bisa beli? Masih bisa beli, langsung aja di www.majelislucuindonesia.com. Wah, cepet ya ngomongnya. Oh cepet. Harganya dari murah, tengah, sampai atas. Iya. Dia orang, gue mikirin nama. Nanti cek aja lah harganya. Terus? Habis itu baru gue ke Batam. Baru ke Medan. Oke. Baru habis itu Bali only ya? Habis itu break. Oh iya, habis itu break. Kita break dulu, tahun baruan apa segala macam. Ya. Baru habis itu Bali. Baru terakhir ditutup dengan Jakarta. Tapi Balinya itu sampai ke Jakarta kita jaraknya seminggu. Kenapa? Ya karena kan gue di Bali kayaknya mau agak lama. Baru habis itu nanti gue balik ke Jakarta, baru langsung gue perform. Oke. Yang udah sold out ada nggak? Semua mendekati sold out. Oke, berarti orang nonton masih bisa beli kan? Masih bisa beli, makanya saya promo. Takutnya kan percuma ya. Ngapain sih langsung dijual bangsat gitu. Gitu. Oke. Iya. Oke, dari 300.000 ke 1,5 ya. Itu dari paling murah dan paling mahal. Emang kalau gue beli 1,5 dapat apa, Cok? Satu, tentunya pasti dapat tempat duduk yang paling enak. Oke. Di depan. Oke. Terus kedua dapat privilege untuk foto-foto bareng. Oke. Kalau yang 350 biasanya nggak dapat. Oke. Karena soalnya kalau misalnya contoh nih, misalnya di Jakarta 1.500 orang kan kita foto satu-satu kan agak lama ya. Meninggal sih. Iya. kayak misalnya lu aja manggung kan kalau yang datang 3.000 orang terus 3.000-nya foto satu-satu kan kursi roda. Capek. Jadi tetap harus ada privilege. Satu tempat duduk, dapat privilege untuk foto bareng, dan ya udah itu aja sih sebenarnya. Oke, dan konsep lu kan ini ya, apa namanya? Ada lagi lu emang anjing lu, Coy. Dan merchandise tentunya. Ya itu tipikal lah dapat merchandise. Enggak, emang itu penting kok. Kan gini, gue misalnya ngefans banget sama lu, Cok. Gue pasti happy lah. Gue nonton lu beli tiket paling mahal, gue dapat baju Coki ini. Iya. Minimal gue semua. Dan itu baju kotor ya.
Ini juga baju bekas kan? Bukan. Bekas baju kotor Petri, aja. McDani gitu. Enggak, baju baru. Ini beneran nih kok. Iya benar. Merchandise. Dapat ya? Dapat merchandise. Terbohong. Anjing masa gue bohong promo. Abis beli totonya nggak dapat. Nggak dapat. Oke, itu satu. Anjing gue lupa lah itu mana. Cok. Ini terakhir gue. Oke, itu. Bentar coy, nggak apa-apa. Nggak apa-apa diedit. Ini nanti banyak sensor. Bagus banget pertanyaan gue abis ini. Dapat langganan Lucu Flix juga. Sumpah lo? Free? Ya dapat berapa bulan? Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Tergantung lo beli tiketnya yang kelas apa. Oke. Jadi sebenarnya dapat benefit sih sebenarnya. Oh ini gue percaya gue. Oke. Spill aja dikit jadi orang gue mau nonton Lu kan anjing ya Jok. Ini lu kan setiap tour beda kok ini kan. Beda topik right? Ya, topik. kan ini komedi mendidik namanya. Itu percaya gue. Dan iklan lu anjing banget. Lucu banget menurut gue. Apa sih yang mau lo angkat dari komedi mendidik? Gak usah spill banget. Nggak, ya, spill aja anjing. Intinya gini, banyak orang kan yang minta gue untuk bikin konten. Coki bikin stand up yang materinya mendidik dong. Emang gak pernah kan? Makanya gue jawab tahun ini. Oh lu jawab pertanyaan sama netizen itu? Iya, tapi dari judulnya aja. Komedi mendidik. Padahal nggak harus. Apakah mendidik atau tidak silakan nonton langsung. Tapi yang jelas bakal banyak info A1 yang akan gue berikan di komedi mendidik. Wow. Makanya tiketnya agak lumayan ya. Pada akhirnya as the price. Iya, as the price. Oh gitu ya. Karena kalau nggak begitu Nat, kapan kita bisa hidup dari karya kita Nat? Oh agree man. Menurut gua stand up comedy ini lagi mengejar ketertinggalan sama skena musik. Oke. Kan skena musik kan juga udah mulai banyak yang harga tiketnya juga mahal-mahal. Mahal, kan? iya. Dan dari tingkat kesulitannya kita juga setara sama sulitnya kayak musik juga. Banget. Ada juga panggung, ada juga lightning. Yeah. Pokoknya akan banyak lah hiburan-hiburan yang akan lo temukan terutama kalau di Jakarta nanti. Okay. Yang tanggal 11 Januari. 11 Januari ya. Iya. Karena gue udah tahu lo mau nyanyi lagunya. Iya. Karena gue ngefans banget Cok. Sama Gigi. Almarhum Glenn. Ini sebenarnya Januari. 11 Januari. Gigi. Udah song open salah lagi. Keren kan konsepnya? Kayaknya ini. Gitu kayak gini. Oke, berarti komedi mendidik nih ya. Oke. Jadi gak pernah lu spill kan? Lu misalnya kayak stand up terus kan lu kalau ini gak pernah ini ya. Orang gak boleh ngerekam. Gak boleh. Kenapa sih, Cok? Bahaya, Bro. Oh, materi bahaya. Materinya bahaya. Janganlah. Jangan ya. Cuma pernah ada gak Cok jadi kayak ngerekam gitu? Sejauh ini gak pernah ada gak? Gak pernah. Sejauh ini gak pernah ada. Tuh, berarti orang datang dapat experience, dapat merchandise, dan gak ngerekam. Pulang dia pasti. Tapi tetap tour gue ini kan tour kedua. Ibaratnya kan kalau stand up comedian kan tour kan albumnya ya. Nat? Ya iya. Kan gue ini berarti album gue yang kedua. Ya. Tapi cita-cita gue tuh sebenarnya selain bikin tour komedi mendidik, langsung aja beli tiketnya di www.majelislucuindonesia.com. Gue juga pengen punya single sama lu. Kita harus bikin Nat. Makanya ganti tahun dulu yuk. Ganti dulu.